Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Perempuan. Kita awali dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan persekutuan pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali ya Bapa, pada kesempatan sore hari ini kami mengucapkan puji dan syukur karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan Komisi Perempuan. Tuhan kiranya akan pimpin kami, Tuhan sertai kami dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan, berkati juga untuk Ibu Pendeta Setiawati yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menuntun dan memberkati kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dengan pujian Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu. Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dan penyertaannya dalam merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan di masa pandemi ini, kami masih boleh bersekutu, terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman ini dalam keseharian kami. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya kuasa-Mu boleh menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu, di masa pandemi ini banyak orang yang dirumahkan dari pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, orang yang tadinya tidak bekerja dalam arti menghasilkan sesuatu, justru di masa pandemi ini berpikir kreatif sehingga menghasilkan sesuatu. Contohnya, yang dulu tidak pernah membuat kue, dulu bekerja di kantor, karena dirumahkan, maka sekarang dia menjadi seorang pembuat kue. Atau yang dulu bekerja secara freelance di lapangan, tetapi karena tidak ada pekerjaan sehingga dia berhenti dari pekerjaannya, maka dia membuat satu pekerjaan yang baru, jualan secara online. Nah, rupanya pandemi di satu sisi bisa menjadikan berkat bagi orang. Pertanyaan yang sederhana, mengapa setiap orang bekerja? Jawabannya tentu beragam. Ada yang punya alasan bekerja untuk menghasilkan uang, untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Namun ada juga orang yang mengatakan bahwa kerja itu merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Petrus
di kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Juga di 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Inilah mengapa kerja menjadi satu kebutuhan pokok manusia. Karena di satu sisi atau salah satu alasan mengapa orang bekerja benar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Makan. Dari mana bisa makan kalau tidak bekerja? Tidak ada uang. Tapi juga bekerja agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Masa sih dibantu terus? Nah, ada juga alasan yang lain mengapa orang bekerja selain menjadi kebutuhan pokok tadi. Ternyata bekerja juga menjadi satu tuntutan bagi orang untuk mengaktualisasi diri, untuk mengembangkan diri. Abraham Maslow, seorang teoritikus juga seorang psikolog di Amerika, dia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dan bagi Maslow, kebutuhan tertinggi manusia adalah aktualisasi diri. Maka dia mendefinisikan atau mengartikan aktualisasi diri itu adalah sebuah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik yang ada pada diri orang itu. Sementara proses menjadi diri sendiri itu artinya adalah bagaimana kita memiliki kemauan untuk mengenal kemampuan, kelebihan, kekuatan, keunggulan diri kita sendiri. Sementara juga di dalam diri manusia itu ada semacam kebutuhan yang disebut instinktif atau kebutuhan menuruti insting kita. Apa itu? Yaitu satu dorongan untuk bertumbuh, satu dorongan untuk berkembang, satu dorongan untuk mengaktualisasi diri. Maka selain untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi, ternyata bekerja mempunyai tujuan sebagai aktualisasi diri. Dan ini satu kebutuhan juga yang tidak bisa dihindari. Orang boleh punya kekayaan yang melimpah, orang sudah tercukupi, bahkan dia tidur pun sudah menghasilkan banyak uang, tetapi dia bisa stres, bahkan depresi jika dia tidak mampu mengaktualisasi dirinya. Jadi betapa pentingnya untuk mengaktualisasi diri itu. Namun sore hari ini kita akan melihat dua murid Kristus yang bekerja sesuai dengan peran mereka masing-masing. Saya menyoroti yang pertama adalah Tabita, itu bahasa Aramik, sedangkan bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Nama Dorcas atau kata Dorcas itu artinya kijang. Nah, kalau kita mau mencari karakteristik hewan kijang ini, ternyata hewan kijang ini kuat dan gesit. Dia juga bisa tidur hanya 3 jam. Selebihnya untuk apa? Untuk berproduksi, bekerja tentu saja sebagai hewan tadi. Ternyata dia juga mampu bertahan hidup dalam segala musim, musim dingin ataupun musim panas. Dia lebih suka menyendiri. Nah, ini karakter dari hewan kijang ini yang mungkin juga ada pada
diri seorang Dorcas ini. Dorcas dia dikenal sebagai murid Kristus. Dia punya keahlian dan dia, saya yakin, ingin mengaktualisasi dirinya itu dengan keahliannya, yaitu menjahit. Dia punya jarum, dia punya benang. Mau diapakan benang dan jarum ini? Sebagai seorang murid Kristus, dan saya yakin dia seorang yang menghayati bagaimana hidup sebagai murid Kristus itu, dia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi bekerja sebagai aktualisasi diri, juga sebagai perwujudan dari imannya kepada Tuhan Yesus. Kalau disebut sebagai murid Kristus, berarti ada semacam tuntutan di dalam dirinya untuk meneladan sang gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dia tahu tentang Tuhan Yesus? Dalam masa hidupnya kita mengenal Yesus selalu berbuat baik. Yesus peduli kepada orang yang lemah. Itu juga yang dilakukan oleh seorang Tabita atau Dorcas ini. Selain dia mengembangkan karirnya sebagai penjahit itu, dia juga suka berbuat baik. Bahkan dikatakan sangat banyak, atau terjemahan lain penuh perbuatan baiknya, dan juga memberi sedekah. Sampai-sampai ketika dia sakit yang berujung pada kematian, orang-orang yang pernah diberi atau dibuatkan pakaian itu menangis, bahkan menunjukkan apa yang diberikan atau dibuatkan oleh seorang Dorcas ini. Apa artinya? Dia ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa Dorcas ini orang istimewa, orang yang memperhatikan orang lain, karena yang dibuatkan ini lebih kepada janda-janda yang miskin, sehingga mereka merasa kehilangan dengan orang yang baik ini. Apa yang kita pelajari dari seorang Dorcas? Dia seorang yang rajin bekerja, dan buat dia bekerja bukan hanya untuk mengejar uang atau mengumpulkan uang. Bekerja juga bukan sekadar mengaktualisasi dirinya, namun lebih dari itu, dia bekerja sebagai perwujudan dari imannya kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana hidup murid Kristus itu. Itu seorang Dorcas atau Tabita. Murid Kristus yang lain yaitu Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Sebelum dia ditemui oleh dua orang yang menjadi utusan dari Yope itu, Paulus sudah bekerja. Apa pekerjaan Petrus? Jelas dia bekerja memberitakan Injil. Dia bekerja menyatakan kebesaran Allah. Dia bekerja menunjukkan kebaikan Allah, kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sebelum ke Yope, dia sudah melayani orang di Lida itu. Reaksi Petrus ketika dijemput oleh orang dari Yope itu segera berkemas. Mungkin Petrus kenal dengan Dorcas. Mungkin Petrus tahu Dorcas itu seperti apa, sehingga dia tanpa berkata apa-apa langsung berangkat bersama dengan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus ketika menjumpai tubuh Tabita yang sudah membujur kaku itu, yang ditaruh di ruang atas itu?
berhadapan dengan kematian itu, Petrus berlutut dan berdoa. Petrus menyerahkan pekerjaan ini kepada Tuhan yang menjadikan dia muridnya. Petrus tidak sembrono mendahului Tuhan, tetapi dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam berlutut dan berdoanya, dia memohon kepada Tuhan saudaranya ini, yaitu Tabita ini, boleh hidup atau dibangkitkan. Dan benar itulah yang Tuhan kehendaki atas diri Tabita. Maka Petrus dengan keberanian yang datangnya dari Tuhan, dia berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Seketika itu juga Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Hal ini menunjukkan bahwa Tabita hidup, betul-betul hidup. Dia bangun lalu duduk. Apalagi yang dilakukan oleh Petrus? Dia memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Sekali lagi, inilah tugas dari hamba Tuhan, menyerahkan segala persoalan yang ada di hadapannya kepada Tuhan, lalu membimbing orang itu sampai betul-betul bisa mandiri. Ketika Petrus tahu Tabita membuka matanya, bangun lalu duduk, Tabita belum memiliki kekuatan yang penuh, masih membutuhkan topangan dari Petrus. Maka dia memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Sampai disitulah tugas dari Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus. Dia mengajak orang yang lain untuk masuk, menunjukkan kepada mereka bahwa Dorcas sudah hidup kembali. Inilah karya Allah. Kita melihat dua murid Kristus ini yang bekerja sesuai dengan peran mereka. Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus berdoa sesuai dengan perannya, yaitu bekerja sesuai dengan perannya, maksud saya, yaitu berdoa, menyerahkan orang ini kepada Tuhan, membimbing orang ini. Sementara Dorcas sama murid Kristus, apa pekerjaannya? Apa yang dia lakukan untuk mewujudkan imannya? Dia bekerja menjahit dengan jarum dan benang yang dia miliki itu. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Kita melihat dua orang yang bekerja ini, yang didasari dengan iman ini, bekerja untuk mengekspresikan imannya ini. Apa hasilnya? Hasilnya ada di ayat 42. Di sana dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika peristiwa itu tersiar, peristiwa yang mana? Siapa di antara orang ini yang kemudian menjadi terkenal? Bukan hanya Petrus, bukan juga hanya Tabita, kedua-duanya. Dan ketika mendengar peristiwa itu, mereka akan melihat orang seperti apakah Dorcas itu, bagaimana hidupnya. Demikian juga dengan Petrus. Dan ternyata apa yang mereka lakukan itu meneguhkan iman orang banyak itu, orang yang ada di Yope itu, sehingga mereka kemudian melihat kepada Tuhan yang mereka layani,
Tuhan yang memiliki pekerjaan itu, yang mereka percayakan kepada mereka itu. Ini tujuannya kita bekerja. Nah, ibu-ibu, kita juga dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Mungkin bukan benang dan jarum, mungkin juga bukan seperti Petrus yang secara khusus melayani Tuhan. Namun apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakanlah itu dengan tulus, kerjakanlah itu dengan tekun, kerjakanlah itu dengan hati yang memandang kepada Allah. Tujuan kita dengan pekerjaan kita ini, orang akan melihat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Orang kemudian akan percaya kepada Tuhan. Betapa luar biasanya Allah kita itu, Allah Sang Pencipta itu, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu. Apapun pekerjaan kita, sekalipun sebagai ibu rumah tangga, apa yang kita lakukan? Ketika kita melakukannya sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan, maka kita masak pun menjadi masakan yang enak. Ketika kita melakukan hal yang sederhana pun, hal itu akan berdampak besar kepada orang lain, sehingga orang lain percaya kepada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kita sebagai kaum perempuan yang memiliki pekerjaan atau peran kita masing-masing, dan kita melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Setiawati. Kiranya seperti Tabita dan Petrus yang sudah menjalankan perannya masing-masing. Hendaknya kita ibu-ibu sebagai kaum perempuan, kita juga bisa menjalankan peran kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat dan kesaksian. Kita akan menutup persekutuan Komisi Perempuan sore ini dengan menaikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Padamu, karena kasih-Mu
Doa penutup dan berkat oleh Ibu Pendeta Setiawati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dalam persekutuan Komisi Perempuan dari awal hingga akhir ini. Kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan, juga pujian yang kami persembahkan. Saatnya kami untuk mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, tuntunan, pertolongan dari Roh Kudus atas saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Ibu-ibu tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai bertemu lagi di persekutuan Komisi Perempuan bulan depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.